Halo semuanya, selamat wayah ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Dewa Iblis di Keluarga Tang. Kita masuk di part 3. Di awal video ini, mendengar hal itu, Grand Matron yang merasa jika adanya masuk akal pun menimpali. Itu ide bagus. Aku yakin donaturnya akan mencoba mengirim eliksir yang lebih banyak. Dan kemudian mereka akan muncul untuk menerima pujian atas kehebatan bocah itu. Benar, begitu kita tahu identitas mereka, maka kita tinggal melenyapkannya. Tapi, bagaimana kalau dia sampai berbuat kesalahan? Bukankah pemimpin akan memarahi keluarga kita? Yu Chang yang telah memikirkan hal itu pun melanjutkan. Ibu, tidak peduli seberapa besar bantuan yang diterima, si anak haram itu tak mungkin bisa berbuat banyak. Kalau dia berbuat sebuah kesalahan, maka aku tinggal menghentikannya. Tidak peduli seberapa banyak bantuan yang dia terima. Bocah yang baru saja mempelajari teknik kultivasi dari Klenta tak bisa mencapai tahap yang lebih tinggi di waktu singkat ini. Sayangnya, dugaan Yu Chang berbeda dari apa yang terjadi sebenarnya, di mana Wan Hui yang telah meningkatkan kemampuan kultivasinya telah berhasil mencapai tahap yang lebih tinggi. Meskipun begitu, di saat mau berlatih seni bela dirinya, ada sesuatu yang terus saja mengganggu pikirannya, yaitu kabar mengenai kultus Heavenly Demonic yang sedang berada di tengah perang internal selama 6 tahun ini. Semuanya berawal dari 2 bulan yang lalu, di saat Wan Hui meminta Hyung Sam untuk memberitahukan kejadian apa saja yang telah terjadi di dunia murim ini, di mana Wan Hui melakukannya untuk berjaga-jaga bila mana ada waktu yang terlewat saat ia menggunakan Primordial Gods Padre Persal. Akan tetapi, apa yang didengarnya jauh dari dugaannya, di mana 6 tahun telah terlewati saat ia terbangun di tubuh Tang Wan Hui. Tentu saja, hal itu membuat Wan Hui kebingungan bukan main. Ditambah lagi, masternya, Sang Heavenly Demon juga sedang menghilang. Kabarnya, ada rencana kejam yang sudah disiapkan Kultus Demonic dalam waktu yang lama, hingga para anggota sektor ortodok ketakutan akan kapan dan di mana Heavenly Demon akan muncul kembali. Meski Wan Hui bahkan tak tahu apakah masternya masih hidup atau tidak, masih ada harapan baginya meski itu hanya samar-samar saja. Kini, setelah menenangkan dirinya dari semua hal itu, Wan Hui yang terus menggerakkan tubuhnya untuk berlatih pun berpikir, yang kuinginkan sekarang hanyalah pergi ke pegunungan Tianshan. Tapi saat ini, aku tak memiliki kekuatan informasi ataupun uang. Yang paling penting adalah informasi. Para pengkhianat itu pasti akan melakukan segala cara untuk mencari master. Jika mereka masih belum menemukannya, aku butuh informasi, setidaknya sebanyak yang mereka tahu. Ada juga masalah, Clonan Dragon akan dikunjungi Dark House of Dragon dari Klenta. Pemimpin Klentang si Chuan dan salah satu dari 10 Grandmaster Under Heaven, Dark House of Dragon, Tang Monyu. Ada rumor yang mengatakan kalau Dark House of Dragon akan membentuk sebuah pasukan khusus baru. Kalau aku bisa bergabung dalam pasukan khusus itu dan membangun jaringan informasi dalam keluarga Tang, kesempatanku untuk menemukan masterku akan meningkat. Lalu saat ia berpikir seperti itu, salah satu tua yang dibiarkan hidup olehnya, yang kini menjual menjadi seekor laba-laba spiritual berkata, Tuan muda, sepertinya kau akan mencapai pencerahan dengan 12 Fierce Tiger Step juga. 12 Fierce Tiger Step sendiri adalah salah satu teknik dasar terbaik yang diturunkan di antara para kaum gelandangan. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk bisa menggunakan seluruh tubuhnya sebagai senjata. Meski Wan Hui merasa jika ini adalah hasil yang ia dapat setelah memperkuat tubuh melalui latihan otot yang ekstrim, ia melakukannya juga sambil membersihkan titik meridian dan titik inti miliknya dengan mempraktikkan Poison Dragon Essence Art ditambah dengan mengonsumsi Pil Ghost. Kemudian, setelah menyelesaikan ngelihannya, Wan Hui yang melihat pil eliksir yang dibawa tatuanya pun berkata, pil bego lagi nih. Tatua laba pun membalas, mau bagaimana lagi tuan muda? Keamanan di sini sangat ketat loh. Wan Hui yang kurang puas dengan hal itu pun menimpali, akan kubah kau menjadi pil ghost kalau kau berani macam-macam, mengerti? Tatua laba yang ketakutan pun melanjutkan, percayalah, aku sudah melakukan sebisaku. Bila tingkahnya yang seperti itu, sembari memakan pil pigu yang dibawanya meski terpaksa, Wan Hui bertanya, Iya,
Apa ada informasi baru seperti di mana Dark Dragon saat ini? Tetua laba berkata, aku tidak tahu di mana Dark Dragon berada saat ini. Tapi Tang Yuchang, kalau tidak salah namanya itu, dia kembali setelah menyelesaikan latihan tertutupnya. Wan Wei yang tak terlalu mendulikannya pun membalas. Tang Yuchang, sepertinya masuk akal dia kembali, karena Dark Dragon akan datang. Apa itu saja? Tetua laba menimpali. Tidak. Aku melihatnya merencanakan sesuatu dengan ibumu untuk mencelakaimu, Tuan Muda. Seketika itu juga, Wan Wei yang tertarik pun menatapnya bertanya, ibuku, Namgung Sanyong, dan Tang Yuchang merencanakan sesuatu? Katakan apa yang kau dengar. Sesaat kemudian, setelah mendengar penjelasannya, Wan Wei yang telah berpakaian pun bertanya, jadi mereka ingin mengacaukanku saat Dark Dragon tiba, dan mereka pikir ada seorang yang membantu dari bayangan. Mereka suka sekali mengada-ngada cerita ya. Tapi yang bagus adalah rekomendasi pasukan khusus itu. Aku tak tahu apa yang mereka rencanakan dengan memberiku itu. Tapi aku juga tak suka niat mereka yang ingin mempermalukanku. Namun, perbincangan mereka harus terhenti di saat Yeongsam mengetuk pintunya, lalu melangkah masuk dengan sebuah mangkuk cairan dengan berkata, Tuan Muda, ini adalah obat dari Grand Matron untuk Anda. Wan Wei yang merasa aneh pun bertanya, Grand Matron? Bukannya dia bilang untuk tidak beriku makanan atau apapun ya? Yeongsam yang gugup pun menuturkan, beliau bilang kalau Anda sudah cukup mereklamasikan diri dan beri Anda ini untuk mengembangkan energi Anda karena Anda mengalami penderitaan selama ini. Mendengar hal itu, Wan Wei yang langsung menyadari niatannya pun menyuruh Yeongsam untuk menyimpan obatnya di meja. Akan tetapi, Yeongsam yang dititipi pesan oleh Grand Matron segera memberitahunya jika ia harus melihatnya meminum obatnya secara langsung. Seketika itu juga, meski niatannya terlihat semakin gamblang, Wan Wei pun meminum obatnya sembari berpikir, kalau yang sebelumnya aku dengar itu benar, seharusnya obat ini sudah ditambahi dengan Madness Poison. Ya, tapi itu tidak akan bekerja padaku karena kau sudah mempelajari Poison Dragon SNR. Rasa ini herbal dari White Mountain, Soul Burning Resin, dan sangat sedikit saja Madness Poisonnya. Dia bahkan juga menambahkan 5 Essence Powder. Ini sangat berharga. Jika hanya diminum sekali atau 2 kali, efeknya akan mirip seperti mengisi ulang energi dan meningkatkan energi dalam. Akan tetapi, jika diminum dalam jumlah banyak, obat ini akan menjadi peracun pada Mind Gate. Ya, sebanyak ini mah masih sesuai dengan harapan. Tapi, ini juga zinabar yang beracun. Saat Wan Wei berpikir seperti itu, tetua laba yang bisa mengetahui komposisi dari obatnya pun berteriak kesal. Memberi zinabar beracun pada Tuan Muda? Wanita Namgung itu pasti sudah gila. Berani-beraninya dia macam-macam dengan cara seperti ini pada Tuan Muda. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Wan Wei pun melihat tajam menekankan. Diam saja kau berisik. Namgung Sanyong, cari tahu soal ini dan sorcerer mana yang bersama dengannya. Seketika itu juga tetua laba pun pergi dari sana bersama dengan Wan Wei yang berpikir. Jadi rencananya adalah batu gila dengan Madness Poison lalu menaruh mantra padaku dan mengubahku menjadi boneka ya. Aku penasaran seberapa gigih dia sampai berani melakukan ini. Dengan pikiran seperti itu, Wan Wei yang menyimpan mangkuk kosongnya pun bertanya, Hei Yeongsam, aku sudah meminum semuanya. Kenapa kau masih di sini? Yeongsam yang tertegun karena Wan Wei masih baik-baik saja setelah minum obatnya pun membalas. Itu instruktur seni bela diri yang dikirim Grand Matron sedang menunggu Anda di luar. Dengan begitu, meski Wan Wei kebingungan, kenapa Grand Matron mengiriminya instruktur seni bela diri? Ia tak pergi ke sana menemui instrukturnya di lapangan latihan. Kemudian, setelah Wan Wei tiba di sana, dengan wajah acuh tak acuhnya, instrukturnya berkata, Aku akan jadi instruktur dari seni bela dirimu. Namaku Tanggon, Tuan Muda Wan Wei. Ini tidak akan lama, tapi aku akan menjadi instrukturmu. Aku diberitahu untuk mengajarimu hanya dalam 4 hari ke depan sebelum pemanggilan tiba. Mendengar perkataannya dengan sikap yang seperti itu, Wan Wei yang bisa menebak apa yang terjadi pun berpikir, pendekar Fierce Gale, Tanggon. Saat skuad Wild Wine masih aktif, dia adalah salah satu anggota terbaik dari pasukan elit. Dan dia adalah seorang master bela diri yang berada di peringkat 5 besar di keluarga cabang Nine Dragon. Akan tetapi, pria tua ini sudah hidup sebagai gelandangan
karena tak mau mengambil pekerjaan lain. Kira-kira seni bela diri apa yang akan diajarkan? Ya, dia menerima ini hanya karena tak mau ikut membantu persiapan yang merepotkan. Niat dari wanita itu juga sudah sangat jelas, ingin membuat master seperti Tanggon ini menjadi instrukturku, agar dia bisa bilang kalau dia sudah mengurusi anaknya dengan baik, lalu menggunakan sorcery untuk mempermalukanku di depan pemimpin klan itu. Sebelumnya aku penasaran, apalagi yang ingin wanita itu lakukan. Tapi sepertinya apa yang ingin dia lakukan sudah jelas. Dengan pikiran seperti itu, Wan pun bertanya, jadi apa yang akan kau ajarkan pada aku instruktur? Pak Tanggon pun berkata, ya, Green Marathon sudah memilihkan seni bela diri untuk diajarkan kepadamu. Aku tidak akan menunjukkan ini 2 kali, jadi perhatikanlah baik-baik. Tepat setelah mengatakan itu, Pak Tanggon pun menunjukkan tekniknya. Sebuah teknik langkah kaki yang membuatnya seolah-olah punya banyak bayangan, yang disebut dengan teknik Shadow Step. Melihat tekniknya, Wan Hui yang pernah mendengar tekniknya pun bertanya, Shadow Step yang sering digunakan Yu Chang itu ya? Pak Tanggon pun menjelaskan, benar, ini adalah dasar dari Shadow Ki yang digunakan Tuan Muda Yu Chang. Shadow Step menekankan pergerakan diam-diam dan efektif jika dikombinasikan dengan senjata assassin dari seni racun. Karena aku sudah membuat jejak kaki di lantai, kau hanya perlu mengikutinya saja. Mendengar penjelasannya, Wan Hui sang segera mengajari niatan lain dan Matron pun berpikir, ah, begitu ya. Dia berencana membuatku terlihat buruk dengan cara membandingkanku dengan anaknya. Tetapi orang ini, dia bergerak seperti bayangan, bahkan sampai membuat jejak di lantainya. Mendengar Prisgel memang hebat. Lalu saat Wan Hui berpikir seperti itu, Pak Tanggon yang merasa malas pun melanjutkan, karena aku sudah mengajarimu Shadow Step, kau hanya perlu berusaha untuk menirunya. Kalau kau masih belum paham, lebih baik kau tanya saja ke Aula Regos Wayne ya. Namun belum sempat Pak Tanggon menyelesaikan kalimatnya, Wan Hui tiba-tiba saja menyalanya. Aku sudah menguasainya. Maksudku, aku sudah menguasai Shadow Step. Tentu saja perkataannya membuat Pak Tanggon terkejut hingga berkata, Apa? Mungkin kau belum tahu ini karena belum pernah belajar seni bela diri sebelumnya. Tetapi Shadow Step itu adalah teknik langkah kaki yang cukup sulit dipelajari. Bahkan anggota skuad Wildwine butuh 10 hari untuk menguasai setiap gerakannya. Dan jenius sepertiku hanya butuh waktu 5 hari saja. Jadi setidaknya akan butuh waktu sekitar 3 bulan sampai kau benar-benar memahami dasarnya. Mendengar perkataannya, Wan Hui yang merasa lucu karena Pak Tanggon sendiri menyebut dirinya sendiri sebagai jenius pun membalas. Kurasa sewajarnya sih memang begitu. Sembari melangkah pergi dari sana, Pak Tanggon menimpali. Kalau kau sudah mengerti, lanjutkan saja latihanmu ya. Namun, langkahnya kembali terhenti ketika Wan Hui bersikukuh jika ia sudah menguasainya. Yang tentu saja membuat Pak Tanggon mulai merasa kesal. Apa kau belum mengerti? Tuan Muda Wan Hui, ini bukan teknik yang bisa dikuasai hanya dengan melihatnya sekali saja loh. Melihat reaksinya yang seperti itu, Wan Hui yang terpikirkan sebuah cara untuk menghentikannya berkata, kalau begitu, apa kau mau taruhan? 20 koin silver. Apa aku sudah menguasai Shadow Step atau belum? Seketika itu juga, mata Pak Tanggon terbelalak meliriknya bertanya, apa? 30 koin? Wan Hui yang merasa juga Pak Tanggon telah terpancing rencananya pun melanjutkan. Akhirnya matamu terbuka juga. Aku dengar kalau bayaran di Aula Regos Wayne itu kalau tidak salah 10 koin. Ini cuma taruhan untuk senang-senang saja, gimana? Meski awalnya Pak Tanggon sempat tergiur dengan uangnya, ia segera menenangkan dirinya berkata, Shadow Step itu seni bela diri kelentang yang mewarisi jiwanya. Bertaruh pada hal semacam itu terasa tidak etis. Lihat sikapnya yang seperti itu, Wan Hui yang telah menyiapkan rencana cadangan pun membalas. Instruktur, apa kau takut? Ya, ternyata kau memang takut ya. Katanya, pendekar Prisgel bisa menguasai teknik dalam 5 hari. Sampai menyebut dirinya sendiri sebagai jenius. Tapi ternyata dia hanya pria penakut seperti ini. Baiklah, aku perhatian sendiri saja deh. Mendengar perkataannya, seketika itu juga Pak Tanggon yang tersentil egonya menimpali. Tunggu dulu, mungkin
Kau memang pintar dalam memprovokasi orang lain, Tuan Muda Wonhui. Baiklah, akan kuterima uangnya, karena kau sudah bersikap tak menghargai sebuah teknik bela diri. Wonhui yang telah menunggu perkataannya pun segera melanjutkan. Kau sungguh menerimanya kan? Semoga kau tak menarik kembali kata-katamu itu. Dengan penuh percaya diri, Pak Tanggon pun yang meremehkannya berkata, Iya, sekarang buktikanlah kalau kau. Ini pun diakhiri dengan. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Wonhui tiba-tiba saja melesat menunjukkan tekniknya dengan sempurna. Ditambah lagi, Wonhui yang telah memegang kantong uang miliknya berkata, Instruktur, apa kau mau minum-minum hari ini? Kantong ini juga berat juga ya.